Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rasa sakit masih menyengat di dadanya ketika Karin membuka mata perlahan di ruang rumah sakit yang hangat tapi asing. Suara monitor berdetak ritmis seperti pengingat bahwa tubuhnya rapuh. Tubuhnya lemah, tapi hati yang lebih sakit datang dari sisi yang lain. Randy, suaminya, yang seharusnya berada di sampingnya, malah tidak ada. Pintu kamar terbuka dengan keras, dan langkah Randy terdengar di koridor sebelum ia muncul. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya kosong, jauh dari rasa peduli. "Karin, ini masalah, katanya, suaranya setengah gemetar, setengah dingin. Aku nggak bisa bayar semua ini. Kita harus bercerai." Karin menelan ludah, napasnya tersendat. Kata, cerai, itu seperti racun yang masuk ke tubuhnya, menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Dunia yang ia anggap aman tiba-tiba runtuh. 2 hari yang lalu, mereka masih bicara tentang rencana hidup bersama. Sekarang, semua rencana itu dihancurkan hanya karena gak ada uang. Ia memeluk selimut lebih erat, mencoba menahan gemetar yang muncul bukan karena sakit fisik, tapi karena luka emosional yang tak tertahankan. Hatinya bergemuruh, takut kehilangan rumah, takut kehilangan rasa aman, takut kehilangan dirinya sendiri dalam pergulatan dengan Randy yang berubah menjadi sosok asing. Randy mendekat, menatap wajah Karin yang pucat. "Aku nggak bisa terus gini, Karin. Kamu terlalu berat buatku sekarang. Aku nggak tahan." Nada bicaranya datar, tanpa penyesalan, seolah kata-kata itu sudah lama ia simpan dalam laci hatinya. Karin menatapnya, ingin menjerit, ingin menangis, ingin menuntut, tapi hanya ada hampa di mulutnya. Pintu kamar terbuka lagi, dan suara ceria yang familiar menyela kekosongan itu. "Karin, aku dengar kamu masuk rumah sakit. Gimana kamu sekarang?" Dina masuk, wajahnya penuh perhatian, langkahnya cepat tapi tenang. Sahabatnya itu langsung memeluk Karin, menepuk punggungnya dengan lembut. "Tenang, Karin. Aku di sini." Karin menarik napas panjang, mencoba merasakan kenyamanan yang Dina bawa, tapi pandangannya tak lepas dari Randy. Matanya menatap sosok pria yang dulu ia cintai, tapi kini seperti orang asing, yang meninggalkannya di saat paling lemah. Luka itu seperti cambuk yang memaksa dirinya memilih antara menangis di depan Dina atau berusaha tegar. Randy menatap mereka berdua, wajahnya dingin. "Aku pergi dulu," katanya singkat, langkahnya cepat menuju pintu. Ia berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan kosong. "Ingat, ini bukan salahku." Lalu ia menutup pintu kamar dengan keras, meninggalkan Karin dan Dina dalam keheningan yang menusuk. Karin merasakan dunianya runtuh lagi. Tubuhnya lemah, tapi hatinya terasa hancur berkeping-keping. Dina menepuk tangannya. "Kamu nggak sendirian, Karin. Aku di sini. Kita bisa urus ini sama-sama." Karin menutup mata, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin mempercayai kata-kata Dina, tapi ketakutannya tetap menggeliat. Bagaimana kalau langkahnya terlalu lambat? Bagaimana kalau semua ini berakhir dengan kehancuran total? Hatinya memaksa sebuah keputusan kecil. Ia harus berdiri, meski lemah, dan memulai perlawanan kecil untuk dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membisikkan pada diri sendiri, "Aku nggak akan biarkan ini menghancurkanku. Aku harus bertahan." Meski itu keputusan sederhana, rasanya berat, seperti berjalan di atas tepi jurang. Hanya ada satu hal yang pasti sekarang, hidupnya berubah, dan ia harus memilih jalannya sendiri, sebelum dunia di sekitarnya semakin menghancurkan. Namun, tekanan batin itu belum reda. Pandangan Karin kembali ke jendela, ke dunia luar yang cerah tapi terasa jauh, dan ia sadar satu hal lagi. Keputusan kecil untuk bertahan ini adalah awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Di hatinya, benih ketakutan dan harga diri bersaing. Akankah ia mampu bertahan sendiri, atau akan hancur di tangan orang yang dulu ia cintai?
Episode ini berakhir dengan Karin duduk di ranjang rumah sakit, menatap plafon dengan mata berair tapi tegar, sementara bayangan Randy masih melekat di pikirannya, dan rasa sakitnya tidak hanya fisik, tapi batin, menandai permulaan konflik yang akan menguji seluruh harga dirinya. Karin masih duduk di ranjang rumah sakit, menatap kosong ke jendela yang memantulkan cahaya matahari pagi. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih letih. Bayangan Randy yang pergi tanpa penyesalan terus menghantui pikirannya. Dina duduk di sampingnya, menepuk lembut tangan Karin, mencoba menenangkan gelombang emosi yang bergulung di dalam dirinya. Suara langkah tergesa terdengar di koridor. Seorang pria masuk dengan tenang, membawa beberapa map dan secari kertas. Wajahnya rapi, sorot matanya hangat tapi tegas, berbeda dari Randy yang dingin. "Selamat pagi, saya Fajar. Biaya perawatan sudah saya lunasi," ucapnya dengan nada tenang, namun penuh kepastian. Karin menatapnya dengan mata membesar. Maaf, siapa Anda?" Suaranya tercekat. Hatinya campur aduk, bingung, penasaran, sekaligus curiga. Tidak ada orang asing yang tiba-tiba membayar hutang rumah sakitnya. Rasa sakitnya, fisik dan batin, seolah ikut mencair, digantikan oleh ketegangan baru. Dina menarik napas panjang, menatap Karin dengan serius. "Karin, jangan terlalu cepat percaya sama orang yang baru kamu kenal. Bisa saja niatnya bukan semurni kelihatannya," katanya lembut tapi tegas. Kata-kata itu seperti alarm bagi Karin. Ia menyadari betapa rapuhnya posisinya saat ini. Hatinya ingin percaya, tapi logikanya menahan langkah. Fajar meletakkan map di meja samping ranjang. "Saya hanya ingin membantu," katanya singkat. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan balas jasa. Sikapnya sederhana tapi tulus, dan itu membuat Karin merasa aneh. Perasaan yang sudah lama hilang, campuran rasa aman dan curiga. Karin menarik napas, mencoba menenangkan pikirannya. Bayangan Randy yang egois dan meninggalkannya begitu saja kembali menyeruak. Ia membandingkan sikap Fajar yang hadir dengan tulus tanpa tuntutan dengan Randy yang meninggalkannya di saat paling rapuh. Hatinya berguncang. Rasa sakit lama bercampur dengan rasa ingin mempercayai seseorang. Dina menepuk pundaknya lagi. "Aku tahu ini bikin kamu bingung, tapi ingat, hati-hati dulu. Kita nggak boleh terburu-buru membuka diri. Kamu baru keluar dari konflik besar dengan Randy. Fokus dulu sama dirimu." Kata-kata sahabatnya itu membuat Karin sadar bahwa ia harus menahan diri, meski kehadiran Fajar memunculkan perasaan hangat yang aneh. Di antara percakapan itu, pikiran Karin melayang ke 2 tahun lalu. Ia teringat seorang pria yang jatuh pingsan di jalan, dan tanpa ragu, ia menolongnya meski waktu dan tenaganya terbatas. Wajahnya samar, tapi kenangan itu jelas. Tangan Karin menopang orang yang tidak dikenalnya, memberi air, membantunya berdiri. Kini, melihat Fajar, ada perasaan aneh yang timbul. Adakah kemungkinan ini pria yang dulu ia tolong? Hatinya terombang-ambing antara percaya dan takut disakiti lagi. Ia memalingkan wajahnya dari Fajar, mencoba menenangkan denyut jantung yang naik. "Kenapa? Kenapa seseorang bisa peduli padaku tanpa alasan jelas?" batinnya berbisik. Dina menatapnya penuh pengertian, tapi diam, membiarkan Karin merenungi perasaan yang muncul sendiri. Fajar duduk di kursi dekat ranjang, menunggu dengan sabar, tapi tidak memaksa. Sikapnya yang tenang dan konsisten membuat Karin semakin gelisah. Setiap kali ia ingin bertanya siapa dia sebenarnya, kata-kata Dina dan luka Randy muncul kembali. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu berharap, jangan terlalu cepat membuka diri. Ketika perawat datang untuk memeriksa kondisi Karin, ia melihat Fajar yang tetap menunggu dengan tenang. "Saya akan pergi sebentar," kata Fajar. "Tapi kalau butuh bantuan apapun, saya bisa dihubungi." Ia menyerahkan kartu kecil dengan nama dan nomor telepon, kemudian meninggalkan ruang itu dengan langkah tenang. Karin menatap kartu itu. Tangannya bergetar. Sebuah keputusan kecil muncul di pikirannya, menyimpan kartu itu atau mengabaikannya. Hatinya tahu, menyimpan kartu berarti membuka kemungkinan baru, tetapi juga risiko untuk berharap dan mungkin terluka lagi.
Ia memandang Dina, yang hanya tersenyum tipis, memberi ruang bagi Karin untuk memilih sendiri. Dalam hening itu, Karin merasakan dilema yang lebih dalam, antara menutup diri dan menjaga harga diri, atau menerima bantuan dari orang asing yang mungkin bisa menjadi titik terang di hidupnya. Episode berakhir dengan Karin menatap kartu fajar di tangannya. Denyut jantungnya tidak lagi karena rasa sakit fisik semata, tapi karena ketegangan batin yang baru saja muncul. Dunia lama dengan Randy telah runtuh, dan kini ada dunia baru yang samar, membingungkan, dan penuh risiko. Hanya satu yang pasti, Karin harus membuat pilihan, sekecil apapun, dan langkah itu akan mengubah arah hatinya. Karin menatap kartu fajar di tangannya, jari-jari gemetar. Rasa hangat yang aneh muncul setiap kali ia mengingat tatapan tenang pria itu, tapi rasa curiga tetap menahan hatinya. Dunia yang dulu ia kenal dengan Randy sudah runtuh. Kini ia berdiri di persimpangan antara ketakutan dan keinginan untuk percaya pada seseorang. Suara derap kaki di koridor membuatnya menoleh. Randy masuk, membawa map besar bertuliskan, pengajuan perceraian, di tangannya. Wajahnya masih dingin. Matanya kosong. Karin, kita harus selesaikan ini sekarang, ucapnya datar. Tidak ada penyesalan, tidak ada ragu. Karin merasakan amarah dan sakit hati bersatu menjadi gelombang yang menghantamnya. Kamu serius? Setelah semua ini, kamu masih bisa bilang, aku beban. Suaranya bergetar. Hatinya menolak kenyataan itu, tapi tubuhnya yang lemah memaksa ia duduk di ranjang, menahan diri agar tidak roboh. Randy menatapnya dingin. Ya, beban. Aku sudah nggak sanggup menanggung semua ini. Kamu harus mengerti. Karin, kita harus berpisah. Nada bicaranya dingin tapi tegas, seperti hukum yang tidak bisa ditawar. Karin menahan air mata, merasa harga dirinya diinjak. Perasaan yang selama ini ia pertahankan runtuh seketika. Dina yang duduk di sampingnya menepuk punggung Karin dengan lembut. Karin, jangan dengarkan dia begitu saja. Kamu nggak salah. Jangan biarkan kata-katanya menghancurkanmu. Namun meski kata-kata itu menenangkan, hati Karin tetap bergolak. Konflik batin antara marah, kecewa, dan takut kehilangan semua yang dimilikinya kembali muncul. Di tengah kekacauan emosional itu, suara tenang Fajar terdengar dari pintu kamar. Karin, jangan biarkan mereka menentukan harga dirimu. Kamu nggak sendiri. Ia masuk dengan langkah mantap, menatap Karin dengan hangat. Kehadirannya seperti cahaya kecil di lorong gelap, memberikan rasa aman yang tak Karin duga. Karin menoleh, ragu tapi tergerak. Kenapa? Kamu selalu ada? Tanyanya lirih. Campuran rasa penasaran dan curiga muncul lagi. Fajar hanya tersenyum tipis, duduk di kursi dekat ranjang, menunggu tanpa memaksa. Kehadirannya bukan untuk menggantikan Randy, tapi seolah memberi ruang bagi Karin untuk mengambil kendali atas hatinya sendiri. Randy menatap keduanya, bibirnya menegang. Aku nggak peduli siapa yang ada di sini. Ini tentang aku dan kamu. Aku mau bercerai. Dan itu sudah keputusan final, katanya singkat. Karin merasakan perasaan terinjak semakin dalam. Marah dan kecewa bercampur menjadi energi yang berat, membuat hatinya berdentang kencang. Ia menunduk, menahan tangis yang ingin meledak. Di benaknya, muncul ingatan akan 2 tahun lalu, saat ia menolong seorang pria yang jatuh pingsan di jalan. Wajah itu samar. Tapi sesuatu di Fajar mengingatkannya pada kebaikan yang dulu ia beri tanpa pamrih. Perasaan campur aduk, antara bingung, penasaran, dan perlahan rasa aman, memaksa hatinya berpikir ulang. Apakah ia harus mulai membuka diri untuk orang yang benar-benar peduli? Dina menepuk tangan Karin lagi, kali ini lebih keras. Karin, dengarkan aku. Jangan biarkan kemarahan sama Randy membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu harus memilih langkahmu sendiri. Bukan apa yang dia mau, tapi apa yang kamu butuhkan. Kata-kata itu menyalakan kesadaran dalam diri Karin, bahwa ia tidak bisa terus-menerus menunggu atau terjebak dalam luka. Randy menutup map perceraian dan menaruhnya di meja samping dengan kasar, kemudian berbalik dan keluar tanpa menoleh. Langkahnya meninggalkan ruang hampa,
seolah menuntut Karin untuk menelan semua rasa sakitnya sendiri. Karin menarik napas dalam, matanya membara antara marah dan terluka. Perasaan ditinggalkan, diperdaya, dan dianggap tak berharga semakin tajam, menekan hatinya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fajar tetap diam di sisi ranjang, hanya menatapnya dengan tenang. Tanpa kata, ia menunjukkan bahwa Karin tidak harus menghadapi dunia sendirian. Hatinya mulai bergolak. Di satu sisi, ada kemarahan dan sakit hati yang mendorongnya untuk menutup diri. Di sisi lain, ada dorongan untuk mempercayai seseorang yang konsisten, meski misterius. Episode ini berakhir dengan Karin menatap map perceraian di mejanya. Tangan gemetar, napasnya berat. Ia tahu satu hal pasti, ia harus mengambil keputusan kecil, langkah pertama untuk membela diri sendiri, meski itu berisiko. Keputusan itu bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang dirinya. Apakah ia akan terus hancur atau mulai membangun harga diri di tengah reruntuhan yang ditinggalkan Randy? Tekanan batin baru muncul. Karin harus menentukan apakah ia akan melawan rasa sakitnya sendiri, atau membiarkan Randy dan dunia luar terus menekan harga dirinya. Dan keputusan itu, sekecil apapun, akan menjadi titik awal dari perjalanan emosional yang lebih berat dan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Karin menutup pintu rumah dengan perlahan. Napasnya masih berat setelah perjalanan pulang dari rumah sakit. Map perceraian masih tersimpan di meja samping ranjangnya. Kini menjadi beban psikologis yang ikut dibawanya ke rumah. Setiap sudut rumah seolah menunggu jejak Randy yang baru saja meninggalkannya. Bahkan dinding yang dulu terasa aman kini terasa dingin dan asing. Randy muncul dari ruang tamu, wajahnya datar tapi nada suaranya menusuk. Aku nggak mau ada masalah lagi di sini, Karin. Jangan ganggu aku dengan drama atau pertanyaan bodoh tentang perceraian ini. Suara itu seperti sirine yang memaksa Karin untuk menunduk, menahan amarah yang sudah membara. Karin merasakan darahnya panas, tapi hatinya berat. Ia ingin membalas, menjerit, atau menuntut penjelasan, tapi tubuhnya masih lelah, dan kenyataan itu menekan batinnya. Dunia yang seharusnya aman sekarang menjadi tempat asing yang memaksanya waspada. Keputusan kecil sebelumnya untuk bertahan kini diuji lagi. Ia harus memilih apakah akan menghadapi Randy atau mundur dari konfrontasi yang melelahkan. Belum sempat Karin berpikir lebih jauh. Ponselnya berdering. Layar menampilkan nama Dina. Karin, kamu di rumah? Aku khawatir sama kamu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Suara Dina terdengar hangat, tapi juga mengingatkan Karin bahwa ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan orang lain. Kata-kata sahabatnya menumbuhkan kesadaran bahwa ia harus menahan diri sambil tetap menjaga harga diri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi itu, Nita, kolega di kantor, muncul di depan pintu dengan senyum sinis yang membuat perut Karin mual. Karin, aku dengar kamu dirawat. Lagi-lagi masalah kesehatan dan biaya. Sepertinya memang benar. Kamu agak nggak mampu mengatur hidup sendiri ya? Nita menekannya dengan tatapan yang tajam, seolah ingin memaksa Karin merasakan rasa gagal yang selama ini ia sembunyikan. Karin menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin menegur Nita, ingin menepis kata-kata itu, tapi hatinya ragu. Apakah ia punya energi untuk menghadapi serangan psikologis di rumah sendiri? Dina menepuk pundaknya dari belakang, memberi sinyal dukungan tanpa berkata banyak. Hanya ada hening yang mendorong Karin untuk memilih langkah kecil, tetap berdiri, menatap Nita, dan menahan emosi yang hampir meledak. Dari sudut mata, Karin melihat Fajar yang baru saja datang, diam di lorong dekat pintu, mengawasi dengan tenang. Ia tidak ikut campur, tidak menghakimi, tapi kehadirannya seperti perisai halus yang membuat Karin merasa ada yang melindunginya tanpa harus dipaksa. Sekalipun ia penasaran dan hati-hati, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan saat Fajar ada di dekatnya. Kalau kamu nggak punya hal lain buat dikatakan selain menjatuhkan orang, lebih baik pergi, Nita, kata Karin akhirnya. Suaranya bergetar tapi tegas. Kata-kata itu keluar dari kerongkongan yang tadinya terasa kering, menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit, ia mulai menemukan keberanian untuk menghadapi tekanan. Namun begitu Nita pergi dengan senyum kemenangan kecil,
Karin merasakan kelelahan batin yang lebih dalam. Dilema antara membela diri dan menjaga ketenangan menjadi lebih berat. Fajar mendekat, menaruh tangan di lengan Karin sebentar dengan sentuhan ringan. Kamu nggak harus menanggung semua ini sendiri. Aku di sini kalau kamu butuh. Sekalipun sederhana, sentuhan itu menimbulkan perasaan baru dalam diri Karin. Ada seseorang yang tidak menilai, tidak menekan, tapi tetap memperhatikan dan memberi rasa aman. Hatinya bergejolak, karena sekaligus muncul rasa curiga. Mengapa Fajar begitu peduli? Apa motivasinya? Karin menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Konflik batin antara menjaga harga diri, marah pada Randy, malu karena kata-kata Nita, dan penasaran sekaligus takut mempercayai Fajar menjadi satu gelombang besar yang menekan hatinya. Ia sadar satu hal. Setiap langkah yang ia ambil sekarang akan menentukan apakah ia akan terus hancur atau mulai membangun kekuatan dari rasa sakitnya sendiri. Episode ini berakhir dengan Karin duduk di sofa ruang tamu. Tangan menggenggam kartu Fajar yang masih di saku baju. Matanya menatap keluar jendela, pikiran dipenuhi dilema yang tak sederhana. Apakah ia harus mulai membuka diri pada orang yang benar-benar peduli, atau tetap menutup hati demi melindungi diri dari kemungkinan terluka lagi? Tekanan batin baru muncul. Memilih membuka sedikit rasa percaya berarti mengambil risiko, dan Karin tahu, risiko itu akan menguji harga dirinya lebih keras daripada sebelumnya. Pagi itu, Karin duduk di meja ruang tamu, dikelilingi oleh tumpukan dokumen perceraian. Map tebal itu seakan menuntutnya menandatangani setiap halaman, memutuskan ikatan yang dulu terasa begitu dekat. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka lembar pertama. Kata-kata resmi dan kaku membuat hatinya terasa berat. Setiap nama, setiap tanda tangan, mengingatkannya pada kenangan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Senyum Randy, suara lembutnya, bahkan pertengkaran kecil yang dulu terasa penting. Dina duduk di sebelahnya, menatap Karin dengan serius. Kamu nggak bisa terus-terusan terjebak dalam kenangan, Karin. Ini bukan tentang kebencian atau dendam, tapi tentang harga dirimu. Kalau kamu terus ragu, mereka akan mengendalikan hidupmu, katanya, menepuk tangan Karin dengan lembut tapi tegas. Kata-kata itu menembus kabut emosinya. Karin tahu Dina benar, tapi menegakkan harga diri di tengah perasaan campur aduk itu terasa lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Karin menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang Fajar muncul tiba-tiba. Pria yang selama beberapa hari terakhir diam-diam membantu, membayar tagihan rumah sakit, dan menawarkan bantuan logistik untuk pengurusan dokumen perceraian. Hatinya sedikit hangat saat mengingat bagaimana Fajar mengatur pertemuan dengan pengacara, membawa map tambahan, dan bahkan menanyakan apakah ia butuh istirahat. Semua itu membuatnya merasa aman, tapi juga menimbulkan dilema batin. Apakah ia boleh mempercayai seseorang yang baru dikenalnya? Fajar duduk di kursi dekat meja, menatapnya dengan tenang. Kalau kamu mau, aku bisa bantu urus sebagian dokumen. Jadi kamu nggak perlu stres sendirian, katanya pelan. Ada nada perhatian yang tak memaksa, hanya menawarkan bantuan yang tulus. Karin menelan ludah, hatinya bercampur antara lega dan ragu. Ia ingin menolak, tapi sisi yang lelah dan tertekan membuatnya tergoda menerima bantuan. Terima kasih, mungkin aku memang butuh, jawab Karin akhirnya. Suaranya bergetar. Kata-kata itu keluar perlahan, seolah menandai titik pertama di mana ia mulai membuka diri terhadap bantuan orang lain. Dina menatapnya penuh dukungan, tersenyum tipis, seolah memberi izin batin. Boleh merasa aman, tapi tetap tegar. Saat mereka mulai menata dokumen, pikiran Karin terus kembali pada Randy. Setiap halaman yang harus ditandatangani menimbulkan gelombang memori yang membuat dadanya sesak. Ia ingat malam-malam ketika mereka tertawa di ruang tamu ini, obrolan ringan yang kini terasa seperti masa lalu yang mustahil diulang. Marah, kecewa, dan sedih bercampur, membuat hatinya terasa seperti terhimpit dari semua sisi. Dina menepuk bahu Karin lagi, kali ini lebih lembut. Kamu nggak sedang mengkhianati masa lalu atau kenangan. Kamu cuma memilih untuk menjaga diri sendiri sekarang. Itu bukan mudah. Tapi itu pilihan yang tepat. Kata-kata itu menenangkan sekaligus memaksa Karin menghadapi kebenaran.
Ia harus menandatangani dokumen itu untuk melindungi harga diri, meski artinya melepaskan sebagian masa lalunya. Fajar menyerahkan pena, menunggu dengan tenang. Mata Karin bertemu dengan matanya, dan ada sesuatu yang hangat, tapi misterius, yang membuat hatinya sedikit lega. Ia tahu kehadiran Fajar bukan untuk menutupi Randy, tapi untuk membantunya menghadapi kenyataan. Perlahan, Karin mengambil pena, jari-jarinya masih gemetar, tapi ia mulai menandatangani satu persatu dokumen. Setiap tanda tangan terasa seperti batu berat yang perlahan diangkat dari hatinya, meski bekas luka tetap ada. Sambil menandatangani dokumen terakhir, Karin merasakan dilema yang lebih dalam. Rasa aman yang diberikan Fajar membuatnya ingin percaya, tapi bayangan Randy yang meninggalkannya di saat paling rapuh masih menghantui. Apakah ia benar-benar siap membuka diri, atau hanya mencari perlindungan sementara dari rasa sakit yang belum sembuh? Episode ini berakhir dengan Karin menatap map perceraian yang kini hampir selesai, tangan masih bergetar, napas berat, dan mata menatap Fajar yang duduk diam di seberangnya. Tekanan batin baru muncul. Keputusan kecil untuk menerima bantuan Fajar membuatnya merasa sedikit lega, tapi sekaligus mengambil risiko emosional. Ia tahu, langkah ini bisa menjadi awal dari kebebasan atau awal dari kerapuhan baru jika ia salah menilai orang yang peduli padanya. Karin menatap tumpukan dokumen perceraian yang hampir selesai. Tangan masih bergetar meski pena sudah berhenti menandatangani. Suasana rumah yang tadinya sepi kini berubah ketika pintu depan terbuka, dan suara keras menghentak ruang tamu. Beberapa anggota keluarga Randy masuk. Wajah mereka serius, tatapan menuntut. "Karin, kamu nggak bisa seenaknya memutuskan semuanya sendiri," ujar ibu Randy. Nada suaranya tajam tapi dibungkus formalitas. "Randy butuh kamu di rumah ini. Jangan bikin keluarga malu." Setiap kata terasa seperti tekanan berat yang menghantam dada Karin. Loyalitas, tanggung jawab, dan harga diri bercampur menjadi satu gelombang rasa bersalah. Karin menelan ludah, menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa perceraian bukan soal ego, tapi tentang bertahan hidup dan menjaga harga diri. Namun, suara-suara mereka memaksa ia terdiam. Setiap kata yang ingin diucapkan terhenti, seolah ada tembok tak terlihat yang menahannya. Hatinya bergolak antara loyalitas terhadap kenangan dan rasa terpaksa tunduk pada tuntutan keluarga Randy. Randy duduk di sofa, menatap Karin dingin, tapi kali ini ada nada manipulatif dalam suaranya. "Karin, ini semua salahmu. Kalau rumah ini berantakan, kalau kita tidak bisa hidup normal, itu karena kamu nggak mampu menyesuaikan diri. Kamu harus bertanggung jawab," katanya, nada menekan tapi terselubung halus. Ia tidak mengancam secara langsung, tapi setiap kata seperti rantai yang mengekang Karin, memaksanya merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan salahnya. Karin merasakan amarahnya meledak, tapi ia menahannya. Marah pada Randy, pada keluarganya, dan pada ketidakadilan yang menimpa dirinya, bercampur dengan rasa lelah yang menekan tubuh dan hati. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi gelombang emosi yang kompleks membuatnya sulit berpikir jernih. Di sudut ruang tamu, Fajar diam-diam mengamati. Saat Karin menunduk, ia mendekat, suaranya tenang namun tegas. "Karin, kamu nggak harus menanggung rasa bersalah mereka. Tidak ada yang berhak menentukan harga dirimu. Ini hidupmu, bukan hidup mereka." Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah badai, memberi ruang bagi Karin untuk menarik napas dan melihat kenyataan dengan lebih jelas. Karin menatap Fajar, perasaan campur aduk muncul, lega karena ada yang memahami, tapi juga takut. Selama ini ia selalu terbiasa menanggung beban sendiri, dan kini ada seseorang yang menuntunnya untuk berpikir bahwa ia berhak memilih jalannya sendiri. Hatinya terhuyung, dilema antara mendengar kata-kata keluarga atau mengikuti instingnya sendiri semakin tajam. Ibu Randy melangkah maju lagi, menekankan bahwa keputusan Karin bisa membawa malu pada keluarga. "Kamu harus pikirkan baik-baik, Karin. Jangan egois. Jangan buat Randy dan keluarga ini menderita karena keputusanmu," katanya, tatapan menusuk, menuntut kesetiaan. Karin merasakan tekanan batin yang semakin berat, antara menegakkan harga diri dan merasa bersalah karena dianggap tidak loyal.
Randy menambahkan, suaranya lebih lembut tapi syarat manipulasi. Kamu kan tahu, semua ini bisa lebih mudah kalau kamu mau bertanggung jawab. Aku nggak minta banyak, cuma ikuti yang seharusnya. Karin menatapnya. Hatinya panas, napasnya cepat. Ia tahu ini jebakan psikologis. Kata-kata yang terlihat lembut itu sebenarnya menuntut kepatuhan dan mengulang luka lama yang membuatnya merasa tidak berdaya. Fajar duduk di sampingnya. Tangan menyentuh lengan Karin sebentar, memberi dukungan tanpa kata banyak. Kamu berhak menentukan apa yang benar untukmu. Jangan biarkan mereka mengatur hidupmu. Tanggung jawab bukan berarti kamu harus tersiksa, katanya lembut. Ada ketulusan di matanya yang membuat Karin merasa aman, sekaligus memaksa hatinya mempertimbangkan langkah nyata. Karin menarik napas dalam-dalam, menatap map perceraian yang kini ada di mejanya. Hatinya bergolak. Setiap keputusan yang ia ambil berarti melawan tekanan keluarga, melawan manipulasi Randy, dan menghadapi risiko dijauhi atau dikritik. Namun di sisi lain, ada keberanian yang mulai muncul, dipicu oleh nasihat Fajar dan dorongan Dina sebelumnya. Episode ini berakhir dengan Karin menutup mata, tangan menggenggam pena. Tekanan batin baru muncul. Ia tahu harus memilih jalannya sendiri, tapi langkah itu berisiko. Memutuskan untuk menegakkan harga diri berarti menghadapi Randy dan keluarganya secara langsung, sekaligus menentang norma dan harapan yang selama ini ia pegang. Hatinya panas, napas berat. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada tekad yang samar. Ia harus berdiri untuk dirinya sendiri, meski risiko itu belum sepenuhnya bisa ia prediksi. Karin menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Email dari rumah sakit muncul, menuntut pembayaran biaya tambahan yang harus segera dilunasi. Angka yang terpampang di layar membuat kepala Karin terasa berat. Jantungnya berdentam kencang. Ia menutup mata, menahan napas, seolah mencoba menolak kenyataan yang baru saja menghantamnya. Hatinya dipenuhi rasa panik. Bagaimana bisa ia membayar biaya ini? Semua tabungannya telah habis untuk perawatan, dan perceraian yang hampir rampung membuatnya tak lagi memiliki dukungan finansial dari Randy. Sebuah rasa tak berdaya menelan dirinya. Dunia yang ia coba kendalikan kini terasa hilang, dan rasa takut akan masa depan semakin nyata. Dina yang duduk di sampingnya menyadari perubahan emosi Karin. Karin, tarik napas dulu. Kita bisa cari jalan keluarnya, kata Dina lembut. Tapi kata-kata itu hanya sedikit menenangkan gelombang panik yang membanjiri hatinya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum yang menusuk perasaan tak berdayanya. Karin menunduk, menatap kertas yang berisi rincian tagihan rumah sakit. Ingatan tentang Randy yang meninggalkannya saat paling lemah kembali menyergap. Mengapa dunia selalu menekan dirinya seorang diri? Mengapa orang yang dulu ia cintai bisa begitu egois? Marah dan frustasi bercampur, membuatnya hampir menangis. Ia ingin menyerah, tapi bayangan nasihat Fajar sebelumnya, bahwa ia berhak menentukan hidupnya sendiri, memunculkan sedikit keberanian di hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara di luar pintu. Seorang petugas rumah sakit datang menyerahkan bukti pembayaran, dan kartu nama jatuh dari map yang dibawanya. Hatinya berdegup lebih kencang saat membaca nama di kartu itu. Fajar. Ia menatap kartu dengan bingung dan rasa penasaran. Semua biaya tambahan telah dibayar, tanpa sepengetahuannya, dan tidak ada catatan siapa yang membayarnya kecuali kartu nama itu. Karin merasakan campuran emosi yang intens. Lega, bingung, curiga, dan rasa ingin tahu. Hatinya ingin segera menghubungi Fajar, tapi logikanya menahan. Selama ini, setiap orang yang mencoba membantunya membawa risiko, dan ia tak ingin jatuh lagi dalam ketergantungan yang bisa menyakiti. Dina menepuk tangan Karin lembut, melihat kebingungan dan kegelisahan sahabatnya. Karin, jangan langsung menilai orang ini, tapi tetap hati-hati. Ini bisa jadi kesempatan atau jebakan. Kamu yang menentukan langkahmu, kata Dina, suaranya lembut namun tegas, mengingatkan Karin bahwa keputusan ada di tangannya sendiri. Karin duduk diam, menatap kartu Fajar yang tergeletak di meja. Ingatannya melayang ke beberapa hari lalu, ketika Fajar membantu mengurus dokumen perceraian dan menenangkan hatinya yang tertekan. Semua bantuan itu terasa tulus,
Namun misteri di balik kebaikannya membuat Karin ragu. Hatinya bergejolak, antara membuka diri untuk percaya dan tetap menutup hati demi melindungi diri. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdetak kencang. Pikiran tentang masa depan dan rasa takut akan ketergantungan baru menumpuk, menciptakan tekanan batin yang semakin tajam. Apakah ia benar-benar siap menerima kebaikan Fajar tanpa mengetahui motifnya? Atau apakah ia harus tetap menjaga jarak, menanggung semua beban sendirian? Episode ini berakhir dengan Karin menatap kartu Fajar di tangannya. Jari-jarinya masih gemetar. Tekanan batin baru muncul. Menerima bantuan berarti membuka pintu bagi kemungkinan baru, tapi juga mengambil risiko emosional yang tidak ia ketahui. Ia tahu satu hal, setiap langkah kecil yang diambil sekarang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Apakah ia akan terus merasa tak berdaya atau mulai percaya bahwa ia bisa memilih jalannya sendiri? Karin duduk di sofa ruang tamu, kartu Fajar masih di genggaman tangannya. Pikirannya tak berhenti berputar. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia begitu memahami kebutuhan dan kesulitannya tanpa diminta? Setiap bantuan yang diterima membuat hati Karin hangat sekaligus waspada. Perasaan penasaran dan kecurigaan bercampur menjadi satu, menekan dirinya untuk mencari jawaban. Ia menatap ponsel dan mulai mengetik pertanyaan kecil, mencoba mencari jejak Fajar. Setiap pencarian terasa seperti membuka kotak misteri. Nama itu muncul di beberapa akun profesional, tapi informasi yang lengkap sangat terbatas. Karin merasakan ketegangan di dadanya meningkat, antara ingin tahu dan takut menemukan sesuatu yang bisa mengecewakannya. Dina duduk di sampingnya, melihat sahabatnya tenggelam dalam pencarian. Karin, jangan terlalu cepat berharap atau terlalu penasaran. Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Jangan sampai hatimu terluka lagi, kata Dina dengan nada lembut tapi tegas. Suaranya menahan Karin sejenak, memberi jeda bagi batinnya yang mulai terbawa rasa penasaran. Karin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya terus kembali ke beberapa kejadian kecil yang terasa aneh. Fajar tahu dokumen perceraian mana yang harus diurus dulu. Ia tahu persis bagaimana menenangkan Karin saat panik. Bahkan ia menyebut hal-hal tentang masa lalunya yang seharusnya tak diketahui oleh orang asing. Semua itu menimbulkan pertanyaan dalam hatinya. Apakah Fajar benar-benar hanya seorang dermawan yang kebetulan muncul, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia menutup mata sejenak, merasakan dilema batin yang semakin berat. Di satu sisi, ada rasa aman yang belum pernah ia rasakan, dorongan untuk mempercayai Fajar. Di sisi lain, ada rasa takut. Apakah membuka diri terlalu cepat akan membuatnya terluka lagi? Apakah semua kebaikan Fajar hanya tipuan atau punya maksud lain yang tersembunyi? Dina menepuk punggung Karin, memberi dukungan. Aku tahu ini sulit. Tapi ingat, keputusanmu harus berdasarkan apa yang benar-benar kamu rasakan, bukan sekadar rasa penasaran atau kebutuhan sementara, ucapnya. Kata-kata itu menimbulkan kesadaran baru. Rasa penasaran yang mendorong Karin bisa menjadi jebakan jika tidak disertai kehati-hatian. Karin membuka ponsel lagi, menemukan satu jejak kecil. Fajar pernah muncul sebagai relawan di organisasi yang dulu Karin bantu beberapa tahun lalu. Ingatannya melayang kembali ke saat ia menolong seorang pria yang jatuh di jalan, memberinya pertolongan sederhana, tanpa pamrih. Kini, ia merasa ada koneksi samar antara masa lalunya dan Fajar yang misterius ini. Hatinya berdegup lebih cepat. Campuran penasaran, curiga, dan harapan muncul bersamaan. Ia menatap kartu Fajar di meja. Jari-jarinya gemetar. Rasa penasaran memanggilnya untuk menghubungi pria itu, tapi logikanya menahan. Ia harus berhati-hati. Setiap langkah yang diambil sekarang berisiko membuka perasaan yang belum siap ia percayai sepenuhnya. Konflik batin muncul. Keinginan untuk mencari tahu kebenaran tentang Fajar berhadapan dengan ketakutan akan terluka jika kenyataan tidak sesuai harapan. Sore itu, Karin duduk termenung di dekat jendela, melihat cahaya senja yang mulai meredup. Dina duduk di sampingnya tanpa bicara, hanya memberi kehadiran yang menenangkan. Karin tahu, ia berada di persimpangan yang sulit, antara membuka diri terhadap seseorang yang bisa memberinya rasa aman dan tetap menjaga hati agar tidak hancur lagi.
Episode ini berakhir dengan Karin menggenggam kartu Fajar erat-erat. Matanya menatap jauh keluar jendela. Pikiran dipenuhi pertanyaan tentang masa lalu dan masa depan. Tekanan batin baru muncul. Rasa penasaran dan ketertarikan yang mulai tumbuh harus diimbangi dengan kehati-hatian. Keputusan kecil berisiko menunggu. Apakah ia akan menghubungi Fajar, atau tetap menahan diri demi melindungi harga dirinya? Karin menatap layar ponsel yang menampilkan pesan dari Fajar. Aku rasa sekarang waktunya kamu tahu siapa aku sebenarnya. Napasnya tertahan. Jantung berdegup lebih cepat. Sejak beberapa hari terakhir, rasa penasaran dan ketegangan hatinya terakumulasi, dan sekarang kebenaran perlahan menampakkan diri. Dengan tangan gemetar, Karin membuka link yang Fajar kirimkan. Gambar dan berita singkat itu menunjukkan seorang pria, Fajar, yang beberapa tahun lalu ia tolong saat pria itu jatuh di trotoar dekat kantor. Saat itu, ia membantu tanpa pamrih, menawari air dan membawanya ke rumah sakit ketika Fajar terlihat lemah dan kesakitan. Kini, ia menyadari bahwa pria yang ia bantu itu adalah Fajar sendiri. Perasaan terkejut langsung menyergap, bercampur canggung dan bingung. Hatinya hangat karena ia merasa pertolongan kecilnya dulu memiliki makna, tapi di saat yang sama muncul rasa keraguan. Mengapa Fajar baru muncul sekarang? Apa motivasinya membantunya dengan cara yang begitu besar? Rasa terima kasih dan kewaspadaan bertempur dalam batinnya. Dina, yang duduk di sampingnya, memperhatikan ekspresi sahabatnya yang campur aduk. Karin, aku tahu ini mengejutkan. Tapi ingat, kamu berhak memastikan niat seseorang sebelum terlalu berharap, ucap Dina lembut. Kata-kata itu menegaskan dilema batin Karin. Apakah ia bisa mempercayai Fajar sepenuhnya atau harus tetap menjaga jarak sampai niatnya jelas? Pikiran Karin kembali pada pertemuan terakhir mereka. Fajar begitu memahami kebutuhan dokumennya, begitu sabar saat menenangkan kecemasan yang muncul akibat tagihan rumah sakit dan perceraian. Sekarang, mengetahui latar belakangnya, hatinya bercampur antara rasa kagum, penasaran, dan sedikit ketakutan. Ia ingin percaya, tapi trauma masa lalu dan pengalaman dengan Randy membuatnya sulit membuka diri sepenuhnya. Ketika Karin mulai mencerna informasi itu, Nita muncul di kantor dengan senyum yang terlalu lebar. Aku dengar kamu dekat sama pria baru ya? Yang katanya bantu urus rumah sakit itu, ujar Nita sambil menatap Karin seolah menunggu gosip untuk dimanfaatkan. Kata-katanya menimbulkan tekanan sosial baru. Setiap tatapan dan komentar membuat Karin merasa seolah dirinya sedang dinilai dan dijudge oleh lingkungan sekitarnya. Karin merasakan darahnya panas. Marah bercampur malu. Ia ingin menegur Nita, mengatakan bahwa itu bukan urusan orang lain, tapi tekanan sosial dan rasa takut menjadi bahan gosip membuatnya menahan diri. Dina menatap Nita dengan tajam, tapi Karin tahu tanggung jawab untuk menegakkan batas tetap berada di tangannya sendiri. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri dan memilih langkah kecil. Tetap tenang, menanggapi Nita dengan singkat, namun menegaskan batasnya. Di sore hari, Karin duduk di ruang tamu, menatap kartu Fajar yang tersimpan di meja. Kenangan saat ia menolong pria itu 2 tahun lalu kembali muncul. Senyum Fajar yang lemah, suara berterima kasih yang lembut. Kini semua terasa berbeda. Pria yang dulu ia bantu adalah orang yang hadir dalam hidupnya saat ia rapuh, memberi bantuan yang melebihi imajinasi. Hatinya campur aduk antara rasa terima kasih yang mendalam dan keraguan akan motif di balik kebaikannya. Fajar mengirim pesan lagi, singkat tapi jelas. Aku datang untuk membantumu karena aku ingat apa yang kamu lakukan untukku. Tapi aku ingin kamu tetap memilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kata-kata itu menumbuhkan rasa aman, tapi sekaligus menambah pertanyaan dalam batinnya. Apakah kebaikan itu murni? Atau ada alasan lain yang belum ia ketahui? Episode ini berakhir dengan Karin menatap kartu Fajar di tangannya. Napas berat dan tangan gemetar. Tekanan batin baru muncul. Mengetahui rahasia masa lalu Fajar membuatnya merasa dekat sekaligus waspada. Di sisi lain, gosip Nita menambah tekanan sosial yang membuatnya merasa harus hati-hati dalam bersikap. Keputusan kecil berisiko muncul. Apakah ia akan mencoba mendekat dan memahami Fajar lebih jauh, atau menahan diri demi menjaga harga diri dan melindungi hati dari kemungkinan terluka lagi? Karin duduk di sofa ruang tamu,
Kartu Fajar masih berada di tangannya. Pikirannya kacau, memikirkan rahasia yang baru saja ia ketahui. Fajar adalah pria yang pernah ia tolong 2 tahun lalu. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memahami kebaikan yang datang padanya sekarang. Rasa penasaran, curiga, dan kehangatan bercampur, membuat hatinya tidak tenang. Fajar muncul di depan pintu dengan tenang. "Karin, aku rasa sudah waktunya aku bicara jujur," katanya. Suaranya lembut, tapi ada ketegasan yang menenangkan. Karin menatapnya. Napasnya sedikit tercekat. Pria ini kini berdiri di depannya, membawa aura yang sama seperti saat ia menolongnya dulu, tetap misterius tapi menenangkan. Aku adalah orang yang kamu bantu 2 tahun lalu," kata Fajar perlahan. "Sejak saat itu, aku mencari kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Semua yang kulakukan, membayar tagihan rumah sakit, membantu dokumen perceraian, itu karena aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Karin terdiam. Hatinya terasa campur aduk. Lega karena akhirnya motif kebaikan Fajar jelas, tapi rasa ragu juga muncul. Ia takut disakiti lagi. Ia sudah terbiasa menanggung beban sendiri dan menghadapi pengkhianatan Randy. Menerima kebaikan dari seseorang yang baru muncul membuatnya waspada. Rasa lega dan kehangatan bercampur dengan ketakutan, menekan hatinya untuk menutup diri lagi. Dina duduk di sampingnya, menatap Karin dengan penuh perhatian. "Karin, ini kesempatan untuk memilih dengan bijak. Jangan biarkan masa lalu menakut-nakuti keputusanmu sekarang. Tapi jangan terburu-buru juga," katanya lembut. Kata-kata Dina menjadi jangkar batin bagi Karin, menahan gelombang emosi yang naik turun. Karin menunduk, tangan menggenggam kartu Fajar erat-erat. Ia mengingat saat-saat Fajar muncul saat ia panik menghadapi biaya rumah sakit, saat ia menenangkan ketakutan akibat perceraian, dan saat ia memberikan perhatian yang tulus. Semua momen itu terasa berbeda sekarang. Kebaikan yang tulus berhadapan langsung dengan ketakutan masa lalunya. Saat ia masih menenangkan diri, ponsel bergetar. Pesan masuk dari Randy muncul. "Aku menyesal, tapi aku tetap tidak bisa bertanggung jawab atas semua ini. Semua kesalahan ini jatuh padamu sendiri." Hati Karin langsung panas, campur aduk antara marah, kecewa, dan rasa sakit yang belum hilang. Kata-kata Randy menegaskan bahwa ia tidak berubah, bahwa tanggung jawab tetap dilemparkan padanya, membuat luka lama kembali terbuka. Karin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Fajar yang tetap diam, penuh pengertian. Rasa hangat mulai muncul kembali, namun ia sadar ada risiko. Membuka hati untuk percaya pada seseorang berarti menghadapi kemungkinan terluka lagi. Rasa marah dan kecewa pada Randy semakin tajam, menimbulkan dorongan untuk bersikap tegas, sekaligus rasa takut kesendirian kembali. Fajar menatapnya dengan lembut. "Kamu nggak harus memikirkan Randy sekarang. Fokuslah pada dirimu sendiri. Aku di sini bukan untuk menggantikan masa lalumu, tapi untuk berdiri di sisimu kalau kamu mau." Kata-kata itu menyentuh hati Karin, memberi ruang untuk memilih, tapi sekaligus memunculkan dilema batin. Menerima Fajar berarti membuka diri, menolak berarti tetap menanggung sendiri rasa sakit dan marah yang menggunung. Karin menatap Fajar. Napasnya berat. Hatinya terasa seperti berada di persimpangan yang sulit, antara rasa aman yang ditawarkan Fajar dan trauma yang masih membekas akibat Randy. Ia tahu langkah kecil berikutnya akan menentukan arah emosionalnya. Apakah ia mulai mempercayai Fajar atau menutup diri, mempertahankan jarak? Episode ini berakhir dengan Karin menutup mata sejenak. Tangan masih memegang kartu Fajar. Tekanan batin baru muncul. Lega mengetahui motif Fajar, marah dan kecewa pada Randy yang menolak tanggung jawab, dan dilema antara membuka diri atau tetap menjaga hati. Keputusan kecil berisiko menunggu, memilih mempercayai Fajar dan menerima kebaikannya, atau menahan diri untuk melindungi harga diri dan emosinya yang rapuh. Karin menatap pemandangan dari jendela ruang tamu, tangan masih menggenggam kartu Fajar. Perasaan hangat perlahan menyebar di dadanya. Setelah pengungkapan Fajar tentang masa lalunya, hati Karin mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia merasakan kenyamanan yang selama ini hilang,
Sebuah rasa aman yang tidak ia rasakan sejak Randy menolaknya di rumah sakit. Napasnya terasa lebih ringan, dan dunia yang tadinya suram perlahan menampakkan cahaya kecil di ujung jalan batinnya. Saat Fajar datang dengan senyuman hangat, membawa beberapa dokumen yang membantu proses perceraian, Karin menatapnya dengan campuran lega dan penasaran. Terima kasih, Fajar. Nggak tahu harus bilang apa, kata Karin, suara lembut dan sedikit bergetar. Fajar hanya tersenyum, duduk di sampingnya tanpa banyak kata. Keheningan itu penuh dengan pengertian, dan Karin merasakan ruang aman yang baru. Seseorang yang hadir bukan untuk mengatur hidupnya, tapi untuk mendukungnya. Namun, kenyamanan itu tidak membuat Karin lengah. Buria, tetangga sekaligus teman lama keluarganya, muncul secara tak terduga ketika Karin sedang menata dokumen perceraian. Karin, aku senang melihatmu lebih tenang. Tapi ingat, kebaikan Fajar bukan alasan untuk melupakan realita, kata Buria tegas. Matanya menatap tajam tapi penuh perhatian. Hidupmu tetap harus mandiri, jangan sampai tergantung sepenuhnya padanya. Kata-kata Buria menimbulkan ketegangan baru di hati Karin. Ia menyadari bahwa meski nyaman dan aman, ia tidak boleh menyerahkan kendali atas hidupnya sepenuhnya pada orang lain, sekalipun Fajar. Rasa percaya yang mulai tumbuh harus diseimbangkan dengan kemampuan mandiri yang selama ini ia lupakan karena terlalu lama merasa lemah dan ditinggalkan Randy. Hatinya bergolak, antara ingin bersandar sepenuhnya pada Fajar dan menjaga kemandirian serta harga diri yang mulai ia bangun kembali. Dina yang duduk di sampingnya menatap Karin dengan hangat. Ini saatmu belajar memilih. Kepercayaan itu penting, tapi kamu tetap harus memegang kendali. Jangan biarkan trauma masa lalu atau rasa nyaman membuatmu kehilangan dirimu sendiri, ucap Dina. Kata-kata itu seperti jangkar yang menahan Karin dari terpleset ke ketergantungan penuh. Karin menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan dirinya beberapa minggu lalu, panik menghadapi biaya rumah sakit, rasa sakit karena Randy, dan ketidakberdayaan yang menekan. Kini, rasa itu mulai digantikan oleh kesadaran. Ia punya pilihan, ia punya kekuatan untuk menata hidupnya, dan ada seseorang yang bisa mendukung tanpa mengambil alih kendali. Perasaan baru itu menumbuhkan kepercayaan diri yang perlahan menggeser rasa sakit lama. Namun, konflik batin tidak hilang sepenuhnya. Karin merasakan ketegangan antara membuka diri lebih jauh kepada Fajar, atau tetap menjaga jarak agar tidak terlalu bergantung secara emosional. Ia tahu, setiap langkah kecil yang diambil sekarang akan menentukan arah emosionalnya. Menerima kenyamanan baru berarti menghadapi kemungkinan terluka jika sesuatu terjadi. Menahan diri berarti tetap menanggung sebagian tekanan batin sendiri. Di sore hari, Karin menatap Fajar yang sibuk menata dokumen di meja. Ia merasa ada dorongan untuk mengucapkan sesuatu. Mungkin sebuah langkah kecil untuk mempercayai lebih jauh. Namun logikanya menahan, mengingat peringatan Buria dan pengalaman pahit dengan Randy. Napasnya berat, tangan gemetar. Tetapi ada tekad samar yang mulai muncul. Ia ingin percaya tanpa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Episode ini berakhir dengan Karin menatap jendela. Mata menyingkap cahaya senja yang hangat. Tekanan batin baru muncul. Kepercayaan diri mulai tumbuh. Rasa nyaman dengan Fajar terasa nyata. Tetapi risiko membuka hati sepenuhnya tetap ada. Keputusan kecil berisiko menunggu. Apakah ia akan mengambil langkah untuk lebih terbuka pada Fajar? Atau tetap menjaga jarak demi melindungi kemandirian dan harga diri yang mulai ia bangun. Karin duduk di ruang tamu dengan map dokumen perceraian di depannya. Pikirannya tak henti berputar, menimbang setiap kata Randy dalam persetujuan akhir perceraian. Ia menerima pesan dari Randy yang berisi syarat-syarat merendahkan, menuntut sebagian besar aset miliknya, menegaskan bahwa dia yang meninggalkannya dulu tetap berhak atas yang terbaik, dan menekankan bahwa Karin harus menyerahkan sebagian hak tanpa perlawanan. Hati Karin seperti tersayat. Marah, kecewa, sekaligus merasa terhina. Semua emosi lama yang selama ini terpendam kembali muncul. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup cepat. Rasa sakit itu bukan sekadar tentang materi. Itu tentang harga diri yang diinjak. Tentang pengkhianatan dari seseorang yang dulu ia cintai.
Dina duduk di sampingnya, menatap sahabatnya yang tampak terhanyut oleh emosi. Kamu nggak bisa biarkan dia menentukan harga dirimu, Karin. Ini bukan tentang uang atau properti. Ini tentang siapa kamu dan seberapa jauh kamu membiarkan orang lain merendahkanmu, ucap Dina dengan tegas. Kata-kata itu menimbulkan kesadaran baru dalam diri Karin. Meski luka lama masih terasa, ia memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Fajar tiba-tiba muncul. Wajahnya serius tapi lembut. Karin, aku di sini untukmu. Kamu nggak harus menanggung ini sendiri, katanya. Ia duduk di dekat Karin, menatap matanya. Kehadiran Fajar memberi rasa aman, tapi sekaligus menimbulkan dilema batin. Membuka diri pada dukungan berarti mempercayai seseorang, risiko emosional kembali muncul. Karin menarik napas panjang, mencoba memahami kata-kata Fajar. Aku takut kalau aku membuka diri lagi, aku akan terluka seperti dulu, katanya lirih. Fajar menggenggam tangannya sebentar. Aku tahu. Tapi harga diri sejati bukan soal menghindari luka, tapi soal memilih siapa yang layak berdiri di sisimu dan apa yang pantas kamu terima. Kata-kata itu menembus lapisan keraguan dalam hati Karin, membuatnya berpikir lebih jauh tentang hidup yang ia inginkan. Di sore yang mulai meredup, Karin duduk di dekat jendela, menatap cahaya yang memantul lembut. Ia mulai menyadari bahwa hidup baru bisa ia bangun tanpa Randy. Semua pengkhianatan dan rasa sakit yang ia rasakan menjadi bahan untuk keputusan yang lebih tegas. Tidak lagi membiarkan Randy menentukan harga diri atau masa depannya. Ia membayangkan ruang hidup yang mandiri, di mana ia bisa menata masa depan tanpa rasa takut atau tekanan dari masa lalu. Dina menepuk punggung Karin dengan lembut. Ini saatmu merencanakan hidup sendiri, Karin. Jangan biarkan siapapun menentukan nilai dirimu. Keputusan kecil hari ini menentukan arah besar hidupmu nanti, ucapnya. Karin menunduk, merasakan kekuatan yang perlahan tumbuh di dalam diri. Ia tahu setiap langkah kecil yang diambil sekarang akan membawa dampak signifikan, dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Namun, konflik batin tidak hilang sepenuhnya. Karin merasa tekanan masih ada, antara membiarkan diri merasa aman dengan Fajar atau tetap menanggung semua beban sendiri. Keputusan untuk mulai merencanakan hidup baru membawa risiko. Fajar bisa mendukungnya, tapi membuka hati sepenuhnya tetap berisiko. Karin menyadari bahwa setiap langkah tegas membutuhkan keberanian, dan keputusan hari ini akan menentukan rasa aman, harga diri, dan masa depannya. Episode ini berakhir dengan Karin menatap dokumen perceraian di depannya. Napas berat tapi mantap. Tekanan batin baru muncul. Perlahan ia mulai merencanakan hidup tanpa Randy, menyadari bahwa harga diri dan kemandirian jauh lebih penting daripada memikirkan pengkhianatan lama. Keputusan kecil berisiko menunggu. Apakah ia akan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan perceraian sesuai harga diri dan memulai hidup baru, atau menahan diri karena takut risiko emosional? Karin berdiri di depan pintu ruang tamu. Napas berat. Dokumen perceraian berada di meja. Tetapi kali ini ia tidak merasa takut atau cemas seperti sebelumnya. Ada kemarahan yang lama terpendam, campur kecewa, yang menunggu untuk diungkap. Saat Randy masuk, wajahnya kaku, seolah masih menahan ego yang rapuh. Karin menatapnya tajam, menyadari bahwa ini adalah momen yang ia tunggu, untuk mengungkap semua rasa sakit yang ditimbulkan. Randy, aku capek. Suara Karin gemetar tapi tegas. Capek merasa sendirian menghadapi hidup ini. Capek mendengar semua alasanmu, semua pembenaranmu, dan merasa dihina setiap kali aku butuh bantuan. Ia menatap mata Randy, ingin memastikan kata-katanya tersampaikan. Aku memberi segalanya untuk kita, dan kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkan. Kau membuat aku merasa tak berharga. Randy menatap Karin dengan pandangan campur aduk. Kaget, bersalah, tapi juga terselip pertahanan diri. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku menyesal, tapi suaranya terputus, dan Karin menahan napas. Kali ini ia tidak tergoda untuk menenangkan atau memaafkan. Ia ingin Randy merasakan dampak emosional dari semua yang ia lakukan. Tidak ada, tapi. Randy,
Tidak ada penyesalan yang bisa menghapus luka yang kau tinggalkan, ucap Karin dengan nada yang tegas dan menusuk. Aku capek bersembunyi di balik pengharapan bahwa kau akan berubah. Aku berhak bahagia, dan itu bukan denganmu. Kata-kata itu seperti cambukan bagi Randy, yang tiba-tiba menyadari bahwa kontrolnya selama ini hilang. Randy menunduk. Wajahnya pucat. Beberapa detik hening terasa lama, seperti dunia berhenti. Air mata mulai menetes. Pertahanan emosionalnya runtuh sedikit demi sedikit. Aku nggak pernah bermaksud. Aku salah. Suaranya pecah, tapi Karin tidak tergoyahkan. Kali ini, ia tidak ingin mendengar pembenaran, tidak ingin memberi ruang bagi penyesalan yang terlambat. Ia sudah cukup menderita, dan waktu untuk menoleransi kesalahan Randy telah berakhir. Di sisi lain, Fajar berdiri di dekat jendela, menatap Karin dengan tenang, penuh pengertian. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi ruang agar Karin bisa menyelesaikan semua beban emosionalnya. Kehadirannya sendiri cukup menenangkan, memberi Karin rasa aman yang selama ini tidak dimilikinya. Karin menatapnya sebentar, merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri, kekuatan untuk memilih, untuk menutup bab lama, dan untuk mulai menata hidup baru. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Karin menarik napas panjang. Aku selesai. Randy, aku akan melanjutkan hidupku, dan kau harus menerima itu. Kau kehilangan kesempatan untuk berada di hidupku dengan cara yang layak. Suaranya tegas, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Kali ini, ia benar-benar berdiri di atas harga dirinya sendiri. Randy terdiam, wajahnya menunduk, menatap lantai. Ia ingin bicara lagi, tapi tidak ada kata yang keluar. Emosi dan rasa bersalah menekan dirinya, tapi terlalu terlambat. Karin menyadari bahwa meskipun Randy menyesal, itu tidak lagi memengaruhi keputusannya. Ia merasakan kelegaan yang dalam, sebuah beban emosional yang selama ini menekan akhirnya lepas. Fajar melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahu Karin dengan lembut. Kamu hebat, Karin. Kau berhasil menghadapinya, mengungkap semua yang harus diungkapkan. Sekarang, fokus pada dirimu sendiri, kata Fajar. Karin menatapnya, merasa lega, tapi juga sedikit canggung. Kelegaan itu bercampur rasa penasaran tentang masa depan yang belum sepenuhnya ia kenal. Sore itu, Karin duduk di dekat jendela. Cahaya senja menembus tirai, hangat dan menenangkan. Ia menyadari sesuatu yang penting. Bahagia bukan tentang membalas dendam, bukan tentang membuat Randy merasakan sakit, tapi tentang menerima haknya untuk memilih hidup sendiri. Tekanan batin baru muncul. Meski lega, ia harus mulai menata kehidupan baru, menentukan batas, dan membuka diri untuk kemungkinan baru, termasuk dengan Fajar. Episode ini berakhir dengan Karin menatap dokumen perceraian yang hampir final. Napasnya tenang tapi pikiran penuh keputusan. Keputusan kecil berisiko menunggu. Apakah ia akan mulai melangkah untuk membangun hidup baru, mempercayai Fajar lebih jauh, atau tetap berhati-hati karena takut luka masa lalu kembali muncul? Pagi itu, kantor pengadilan dipenuhi cahaya hangat yang menyelinap melalui jendela besar. Karin duduk dengan tenang di ruang tunggu. Napasnya stabil meski jantungnya berdebar. Dokumen perceraian resmi kini berada di tangannya. Semua proses hukum telah selesai. Perasaan campur aduk muncul. Lega, lelah, tapi juga ringan karena akhirnya bab lama ditutup dengan tegas. Setiap lembar dokumen yang ditandatangani terasa seperti melepaskan beban yang menekan dirinya selama bertahun-tahun. Setelah keluar dari kantor pengadilan, Karin melangkah perlahan ke trotoar yang ramai. Fajar berdiri di dekat mobilnya, senyum hangat terukir di wajahnya. Begitu melihat Karin, ia melangkah mendekat tanpa ragu. Karin, selamat. Kamu berhasil menutup bab itu, katanya lembut. Hatinya bergetar saat ia mendengar ketegasan dan ketenangan dalam suaranya sendiri. Fajar hadir sebagai saksi sekaligus pelindung, memberi rasa aman yang tidak pernah ia rasakan saat bersama Randy. Karin menatap Fajar sejenak. Napasnya terhenti. Ada campuran rasa lega dan penasaran, tapi ia juga menyadari satu hal penting. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas memilih apa yang benar-benar ia inginkan.
Ia ingin tersenyum, ingin merasakan kebahagiaan tanpa rasa takut akan pengkhianatan. Tapi hati kecilnya menahan sedikit, masih mempertanyakan apakah kebaikan Fajar sepenuhnya tulus. Fajar meraih tangan Karin, lembut namun mantap. Karin, aku bukan cuma datang untuk membantu. Aku menyukaimu. Aku ingin berada di sisimu, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menjadi seseorang yang mendukungmu dan membuatmu bahagia. Kata-kata itu menembus lapisan keraguan di hati Karin. Ia menunduk, merasakan jantungnya berdegup kencang, antara percaya dan takut terbuka sepenuhnya. Di sisi lain, Dina berdiri tidak jauh dari mereka, menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Lihat, Karin, senyummu itu. Aku tahu berat perjalananmu, tapi lihat bagaimana kau mulai menemukan dirimu kembali, bisik Dina. Buria, yang ikut menyaksikan, menepuk bahu Karin dengan lembut. Kamu pantas mendapatkan ini, Karin. Bahagia itu hakmu, dan kamu berhak tersenyum tanpa beban masa lalu. Karin menatap Fajar, kemudian menatap sahabat dan tetangganya. Senyum perlahan merekah di wajahnya. Pertama kali dalam beberapa bulan terakhir ia merasa benar-benar ringan. Harga diri yang sempat rinjak kini mulai pulih, digantikan rasa percaya diri dan keberanian untuk menerima kebahagiaan. Namun, konflik batin kecil masih muncul. Membuka hati untuk cinta baru tetap menghadirkan risiko, dan kepercayaan sepenuhnya bukan hal yang mudah setelah semua yang ia alami dengan Randy. Mereka berjalan bersama ke sebuah kafe kecil di dekat pengadilan. Karin duduk di depan Fajar. Tangannya masih menggenggam kartu namanya sebagai pengingat bahwa ia memiliki pilihan. Fajar tersenyum hangat, tidak tergesa-gesa, memberi ruang bagi Karin untuk menentukan langkahnya sendiri. Keheningan itu terasa nyaman. Karin mulai menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa menikmati momen tanpa ketakutan atau tekanan dari masa lalu. Dina dan Buria duduk di sisi lain, menyaksikan interaksi itu dengan senyum bangga. Karin menunduk sebentar, menatap tangan Fajar yang masih memegangnya. Ia menyadari satu hal penting, meski perjalanan masih panjang, langkah kecil hari ini menentukan arah baru dalam hidupnya. Hidup yang bebas dari Randy, penuh pilihan, dan kemungkinan untuk mencintai serta dicintai dengan tulus. Episode ini berakhir dengan Karin menatap Fajar. Napasnya tenang, wajahnya bersinar meski hatinya masih menyimpan kehati-hatian kecil. Tekanan batin baru muncul. Menerima cinta Fajar berarti menghadapi kemungkinan terluka. Tetapi kali ini ia siap melangkah. Keputusan kecil berisiko menunggu, membuka hati sepenuhnya untuk Fajar, atau tetap menjaga jarak sedikit demi melindungi harga diri yang baru pulih. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap hangat melalui jendela apartemen baru Karin. Udara segar membawa aroma kopi yang baru diseduh, menandakan hari yang berbeda dari sebelumnya. Karin duduk di sofa, menyandarkan kepala sebentar, lalu menatap jendela sambil tersenyum tipis. Fajar bergerak di dapur, menyiapkan sarapan, tanpa kata yang tergesa-gesa. Kehadirannya menenangkan, bukan mengendalikan. Karin merasakan kenyamanan yang stabil, berbeda dari rasa aman yang semu sebelumnya. Dina menelepon sebentar, menanyakan kabar Karin. Kamu terdengar bahagia, Karin. Aku senang melihatmu begitu, kata Dina. Karin tersenyum, merasa hangat, tapi juga sadar bahwa kebahagiaan ini datang dari keputusan sendiri, bukan dari orang lain. Iya, Dina. Aku merasa bebas, tapi juga bertanggung jawab atas hidupku sendiri, jawab Karin, suara lembut tapi mantap. Percakapan itu membuatnya menyadari betapa jauh ia telah melangkah dari perempuan yang dulu bergantung pada Randy dan terperangkap rasa takut. Fajar membawa piring sarapan dan duduk di sebelah Karin. Kamu terlihat tenang pagi ini, ucapnya, tersenyum hangat. Karin menatapnya. Hati berdebar tapi tidak lagi ragu. Aku memang merasa damai. Aku belajar bahwa bahagia itu pilihan, bukan sekadar keadaan. Aku bisa tersenyum tanpa takut, kata Karin. Fajar menggenggam tangannya lembut, bukan menekan, tapi memberi dukungan yang membuat Karin merasa utuh. Mereka berbicara tentang rencana kecil hari ini, perjalanan ke pasar, beberapa belanja kebutuhan,
dan mungkin menata rak buku baru. Aktivitas sederhana itu terasa seperti simbol kebebasan baru Karin, mengingatkan bahwa hidup yang ia bangun sekarang adalah hasil pilihannya sendiri, bukan hasil kehendak orang lain. Fajar memperhatikan Karin dengan penuh pengertian, sesekali menimpali dengan candaan ringan yang membuat Karin tertawa. Tawa itu lepas, tulus, sesuatu yang dulu hampir mustahil ia rasakan di rumah lama dengan Randy. Sementara itu, Bu Ria mengirim pesan, menanyakan kapan bisa mampir untuk melihat apartemen baru Karin. Dina ikut tersenyum melihat reaksi Karin. Mereka berdua menyadari, luka masa lalu memang ada, tapi kini berada di tempat yang tidak lagi mengendalikan hidupnya. Karin menatap layar ponselnya, tersenyum sendiri. Ia tahu rasa sakit dulu membentuknya, tapi tidak lagi membatasi pilihan atau kebahagiaannya. Di sore hari, Karin duduk di balkon. Angin sepau-sepau menyapu rambutnya. Fajar berdiri di sampingnya. Tangan mereka saling menggenggam. Karin menatap langit, menenangkan pikiran, dan membiarkan setiap kenangan pahit lalu berlalu dalam alurnya sendiri, tanpa menuntut balas, tanpa dendam, hanya sebagai pelajaran hidup. Aku siap melangkah maju, katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam suara angin. Fajar menatapnya, tersenyum. Dan aku akan selalu ada di sisimu, jawabnya. Karin menoleh, menatap mata Fajar yang tulus. Ada ketenangan yang menembus seluruh tubuhnya. Perasaan bahwa ia pantas bahagia, pantas dicintai, dan mampu membangun masa depan tanpa bayangan Randy. Luka lama tidak hilang, tapi kini ia ada di tempat yang aman, bukan di dalam hatinya yang menentukan harga diri atau pilihan hidup. Sore berganti senja. Cahaya keemasan menerpa balkon. Karin dan Fajar duduk berdampingan, berbicara tentang masa depan yang mereka rencanakan bersama, tentang pekerjaan, perjalanan, dan mungkin suatu hari rumah kecil yang hangat. Karin merasa damai, tapi juga sadar bahwa hidup tetap penuh risiko. Membuka hati sepenuhnya kepada Fajar adalah langkah kecil berisiko, karena cinta selalu membawa kemungkinan terluka. Namun kali ini, ia siap menghadapi risiko itu dengan keberanian dan kepercayaan diri baru. Episode ini berakhir dengan Karin menatap cakrawala, tangan tergenggam Fajar, senyum tenang menghiasi wajahnya. Tekanan batin terakhir muncul sebagai kesadaran. Hidup ini miliknya sendiri, bahagia bisa dipilih, dan luka masa lalu hanyalah pelajaran, bukan penghalang. Keputusan kecil berisiko menunggu, menerima cinta Fajar sepenuhnya dan melanjutkan hidup baru, atau tetap berhati-hati. Namun kali ini, Karin memilih percaya, siap untuk masa depan yang ia tentukan sendiri. Klik tombol like jika kamu merasakan perjalanan emosional Karin, dan tulis komentar di bawah tentang momen favoritmu dari cerita ini.